Teman-teman pernah berpikir nggak bahwa dengan kita menghadapi kehidupan yang keras itu, kita juga harus bersikap keras terhadap diri sendiri. Pernah nggak sih berpikir gitu? Aku pernah memaksakan diri pada level yang harus sangat-sangat, iya, melampaui batas mungkin ya. Harus bisa, harus segala macem, sangat keras, sangat nge-pressure nih diri sendiri untuk bisa. Tapi ternyata tahu nggak, itu hal yang tidak baik loh dilakukan ternyata. Jadi kata para ahli, ketika kita bersikap terlalu keras kepada diri kita, cenderung akan membuat mental kita mudah goyah, mudah kehilangan fungsi mental. Nah, yuk kita simak. Ada beberapa hal sederhana yang sebenarnya kita sering lakukan sehingga kita bisa menekan diri kita sendiri. Yaitu yang pertama, kita mengekspektasikan diri kita selalu berada di kondisi terbaik setiap hari. Enggak ya, kita sebenarnya eh, tidak masalah, tidak selalu harus bangun pagi dengan kondisi yang fresh, dengan good mood, dengan kondisi yang harus sangat-sangat baik setiap hari, tidak. Yang namanya kehidupan, kita memiliki kurvanya masing-masing, kita memiliki iramanya masing-masing. Mungkin ketika kita bangun pagi, kita tidak terlalu bergairah untuk melakukan aktivitas, tetapi nanti dengan kita sembari melakukan hal-hal yang kita sukai, kita juga bisa lebih mendapatkan emosi positif dari kegiatan kita. Kemudian apalagi ketika kita berekspektasi bahwa diri kita ini bisa menjadi segalanya untuk orang lain. Tidak. Kita tidak menjadi siapa-siapa. Kita diciptakan untuk menjadi diri kita sendiri ya. Jadi jangan lagi berekspektasi bahwa kita ini harus bisa segalanya untuk orang lain. Kita tidak masalah jika kita tidak baik-baik saja loh teman-teman. Nah, kemudian apalagi kita dituntut harus produktif sepanjang waktu. Enggak. Jika kita terus memaksa diri kita harus produktif sepanjang waktu, yang ada malah kita menjadi burnout. Ketika kita dalam kondisi burnout, kita malah sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, ya kan? Pernah kan? Oke. Nah, kemudian apalagi tidak mengizinkan diri kita membuat kesalahan sedikit pun. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tahu nih di mana salahnya kita dan bagaimana cara memperbaikinya. Jangan fokus dengan kesalahan saja. Kita tidak boleh melakukan kesalahan, kita harus perfect, must be perfect. Enggak, kita manusia biasa. We are human, sayang ya. Kita bisa melakukan kesalahan dan itu normal. Tapi baiknya dengan kita melakukan kesalahan, kita melakukan perbaikan juga untuk kesalahan tersebut. Oke? Kemudian tidak mengizinkan diri kita memproses perasaan. Kita boleh menangis, kita boleh bersedih, kita boleh meluapkan emosi kita. Kita boleh mengungkapkan perasaan saya suka, saya tidak suka. Kita boleh melakukan itu. Dengan kita melakukan itu, pikiran kita tidak tertumpuk. Jadi emosi-emosi kita pun tidak tertumpuk di satu titik. Dengan kita bisa meluapkan perasaan kita. Mungkin setelah teman-teman menangis, teman-teman akan merasa tidak ada beban, itu tidak ada masalah. Selagi masih dalam batasan yang normal ya, teman-teman. Kemudian mengkritik diri secara berlebihan. Nah, ini nih. Kritik itu sebenarnya kan dibuat untuk kita bisa menjadi lebih baik. Tapi ketika kita terus melayangkan kritikan-kritikan pada diri kita sendiri, nah ibaratnya panah nih, kita terus memanah diri kita dengan seperti ini, bukannya kita bisa menjadi lebih baik, tetapi ini akan sangat menghancurkan mental kita sendiri. Akan jadi bumerang ketika diri kita sudah tidak sanggup menerima kritikan dari kita sendiri, nanti pun akan perasaan kita akan muncul adalah kita akan sangat sensitif dengan kritikan gitu. Nah, jadi lakukanlah hal-hal yang tadi sewajarnya. Hal-hal normal saja yang kita lakukan untuk bersikap kepada diri kita. Kita tidak perlu mengharapkan orang berbuat baik kepada kita. Kita jangan mengharapkan orang juga memberi imbalan baik atas perbuatan baik kita. Tidak. Cukup diri kita saja yang berlemah lembut terhadap diri sendiri. Jangan lagi menekan terlalu keras terhadap diri sendiri. Kita manusia, kita punya kesalahan, kita bisa memperbaiki kesalahan,
dan kita bisa bersikap lembut ya. Kalau bukan diri kita yang mencintai kita sendiri, terus siapa lagi? Jangan berharap orang lain ya kalau kita belum bisa mencintai diri sendiri. Yuk sama-sama belajar lagi